Jadi kalau Anda berpikir bahwa ini adalah pertarungan hidup mati, lebih ngeri lagi pertarungan antara yang hak dan batil. Ujung-ujungnya bahwa isu agama, isu yang sudah sangat basi. Perkembangan terkini dari hak angket adalah masih maju mundur cantik. Kalau mundur juga harus pelan-pelan, mundur teratur ya. Majunya juga yang teratur, yang cantik. Ternyata hak angket itu akhirnya menjadi hak angket maju mundur cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Meskipun dagelan isinya daging semua, karena hanya cara penyampaiannya saya yang melucu. Satu persatu sudah terbukti ramalan dan terawangan saya. Hak angket itu adalah sandiwara politik. Bagi kita nggak penting ya, mau dilaksanakan atau tidak itu nggak penting. Tapi intinya sandiwara politik. Yang kedua, di DPR itu masih saling menguping, saling melirik, saling mengintip. Sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Anggota DPR itu adalah mata dan telinga dari partai, ya terutama ketua partainya. Pengurus-pengurus intinya. Kan malu teman-teman kalau tanya ke musuh itu. Ya lewat kaki tangannya. Saling mengintip. Akhirnya Surya Paloh keceplosan. Mengikuti ramalan saya. Membuktikan bahwa anggota DPR adalah mata dan telinga Anda. Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Buktinya Anda sekarang bisa ngomong. Yang ingin meneruskan hak angket tentu Nasdem. Amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya untuk berjalan. Aduh. Bagaimana sikap Nasdem? Nah, itu dia. Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Keceplosan. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Nah, Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Kita lihat ini, sejauh mana progresnya berjalan. sekarang Anda keceplosan ngomong, ya kan? Masih menunggu, bahasanya keren ya. Kan PDIP yang lebih dahulu, nanti kita menunggu. Ya kan masih menguping, menunggu langkah selanjutnya dari lawan, ataupun kawan, ataupun musuh dalam selimut. Ya itu hak Anda ya, hak semua warga negara. Tapi karena yang melakukan itu bukan orang biasa ya, jadinya beda. Kalau yang menikung saya ya nggak ngefek. Anda ketua partai besar, PDIP kena PHP. Tapi keren Mas Ganjar ini nggak nuduh langsung lah. Kalau dia di PHP, dia bilang itu adalah rencana lama yang baru disampaikan sekarang. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Pinter Mas Ganjar, pinter, nggak mau frontal. Tapi nggak tahu Mas Hasto itu hari ini dengan di ujung tanduk, siap-siap cuci piring sehabis kenduri. Penantian Nasdem sama juga yang dinanti para politikus PDI Perjuangan di DPR. Menggunakan angket atau tidak menunggu instruksi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Nah, itu dia. Mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini, pelajari baik-baik. Apa yang dipelajari secara akademis bagaimana, secara regulasi bagaimana, peluang-peluangnya bagaimana, kemungkinan-kemungkinan dan sebagainya dan sebagainya. Partai itu, organisasi itu terpimpin. Kalau kita mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah ketua umum, dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan ketua umum, ya kita ikuti dong. Keceplosan. Ya nanti kita tunggu, tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT, itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon suara rakyat
menjadi mudah dimanipulasi. Aduh, asto. Kata channel sebelah itu. Ya, karena sepertinya PDIP ini, Mbak Puan dan Bu Mega itu sepertinya udah mau menempel aja ini orang-orang. Bikin onar, bikin kenduren yang tidak berhasil. Sekarang kamu cuci piringnya itu semua. Saya tahunya bersih. Oke, nanti kita bahas apa di internal PDI seperti apa. Dan apakah PDIP akan masuk jurang. Ini Mas Hasto omongannya seperti ini. Ya, dan Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah? Ya itu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Nggak mau dirangkul ini. Dirangkul rakyat mau. Rakyat yang mana itu loh. Nanti yang merangkul kekuatan itu juga rakyat, teman-teman. Rakyat yang besar. Pak Prabowo 02 ini pendukungnya besar, pendukungnya rakyat yang sangat besar. Jadi nanti kalau rangkulnya Sarubah, Pak Prabowo terus akhirnya bilang gini, Mas Hasto, saya atas nama rakyat akan merangkul panjenengan. Bisa menolak gak nanti? Tidak dirangkul oleh kekuatan loh, dirangkul rakyat yang diwakili oleh Pak Prabowo. Ya ketika ini wadah Mas Adi anak itu puluh ini kemarin pidato, tapi kemungkinan besar kayaknya saya gak mengikuti berita terakhir, kemungkinan beliau itu tidak lolos ke Senayan ya, karena suara PDIP udah anjlok, makanya banyak kursi yang harus ditinggalkan, banyak caleg yang tidak jadi maju. Tapi ya ini pekerjaan, harus cari nafkah. Mas Adian harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau nanti tidak dipakai ya paling tidak saya masih berjuang. Mudah-mudahan ada yang pakai saya. Sampaikan kowar-kowar ujungnya, nyampaikan keceplosan. Kalau semua keputusan itu ya tetap di ibu gitu loh Mas. Sampai itu malu-malu aja kalau masih anak ibu. Gak usah malu-malu, nggak ada masalah teman-teman. Petugas partai itu tidak ada masalah, yang penting tugasnya benar. Jadi saya orang yang tidak setuju bahwa istilah petugas partai itu jelek. Tidak ada masalah, kita memang semua petugas partai, ngaku aja. Apa tuduhan ini sering hanya dialamatkan ke PDIP, karena yang mencuatkan masalah kata-kata petugas partai itu PDIP. Semua kader itu petugas partai, itu nggak ada masalah. Baik, saya nggak ada masalah, yang penting tugasnya benar. Tugas utama menyelamatkan atau menyuarakan aspirasi rakyat. Hubungan kita dengan semua baik, yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. Nah ini Mas Deddy Sitorus ini yang barusan berantem dengan Ebenezer. Nanti saya muat videonya ini. Sepertinya saya baru tahu ternyata itu akhirnya berantem temenan, cuman dipotong di videonya, di acara TV-nya, di behind the scene itu ada. Ternyata mereka berdua berantem dan sebentar lagi sepertinya terjadi penuntutan. Tadi adalah potret dua politisi yang menurut saya tidak patut dicontoh. Saya tidak mendukung Ebenezer maupun Deddy Sitorus dari PDIP, Ebenezer dari Jokowi. Perdebatan boleh, tidak boleh posturing, menyerang pribadi, apalagi menyerang fisik. Semua orang di elit politik PDIP itu berputar-putar malu mengakui kalau masalah hak angket itu belum disampaikan secara eksplisit oleh Ibu Mega sang Ketua Umum. Yang jelas sampai hari ini gampangnya begitu, hak angket itu belum diajukan oleh Ibu Mega. Ngomong gitu aja kok ribet, muter-muter menunggu Ketua Umum. Nah itu udah keceplosan semua, terpancing teori saya. Persyaratan mengajukan hak angket itu mudah, cukup diusulkan 25 anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Kemudian
ketika mengajukan itu harus dihadiri minimal lebih dari separuh anggota DPR. Dari setengah lebih anggota DPR tadi untuk menyetujuinya cukup setengah saja. Kok ribet amat? Yang jadi masalah untuk menggandeng itu, mengajukan hak angket itu poinnya adalah 2 fraksi tadi. Ini yang jadi kayaknya maju mundur cantik. Kenapa? Ketika Prabowo telah mendapat dukungan dari Nasdem, maka peta di DPR itu menjadi 52%. Tapi itu belum kuat teman-teman untuk menjadi simple majority, paling tidak harus 60%. Itu bisa didapatkan, yang paling aman adalah dari PKB. Tetapi trik ini sekarang dirubah pelan-pelan aja, maju mundur cantik, 02 maju mundur cantik. Kita gerogoti dulu ini 03 gandengannya yang sudah jelas adalah P3. Jadi kalau mau maju, fraksinya sudah terpenuhi, 2 fraksi yang berbeda. Tetapi P3 itu hari ini adalah hari terakhir di Senayan. Sebentar lagi akan dadah, say goodbye Senayan, karena tidak akan punya lagi kursi di Senayan, karena dalam pemilu ini hasilnya tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4%. Tahun depan sudah tidak ada kursi dari P3. Jadi P3 kalau sekarang ini disuruh ikut-ikutan hak angket, sudah berapa kali saya sampaikan, sesuai prediksi Mas Kodari, jangankan mikirkan hak angket, mereka itu hari ini sibuk memikirkan dirinya sendiri, menyelamatkan ini dirinya sendiri, sibuk udah. Ternyata nggak lolos juga ini. Maka cara paling aman ya bergabung aja dengan Pak Prabowo. Sudah pasti itu, sudah banyak pernyataannya. Saya yakin P3 tidak akan ikut-ikutan yang membuat masalah, buat resiko bagi dirinya sendiri. Cari aman aja. Mereka pakai rasio, hak angket hanya menguntungkan PDIP saja saat ini, nggak ada efeknya buat kita yang sudah pasti tidak akan duduk di DPR lagi. Jadi kalau kita mendukung hak angket, yang untung cuman PDIP saja, nggak ada efeknya buat kita. Lah nanti kalau PDIP ada masalah, malah masalah buat kita. Lebih baik jelas-jelas mendukung yang Pak Prabowo. Walaupun kita di luar Senayan, tapi di daerah DPRD, DPR itu kan tidak mengikuti ambang batas 4%. Masih ada kursi-kursi kita di DPRD dan DPRD 2. Jadi kita dukung partai besar tuh. Padahal kita kan udah jelas tahu 36 provinsi itu kemenangan di Pak Prabowo Gibran. Jadi kalau kita punya kursi di provinsi-provinsi tersebut, otomatis di daerah juga punya, semuanya pasti pendukung Prabowo Gibran. Ya kita lebih baik pendukung Prabowo Gibran, lebih nyaman aman. Kalau mendukung hak angket itu kan hanya urusannya di Senayan, di DPR pusat. Padahal kita sudah tidak punya kursi di sana. Cuma menguntungkan PDIP saja, buat apa? Logika mikir gitu ya, PDIP-nya mikir, tinggal dia gandeng siapa ini. Sebenarnya Nasdem itu ya sudah nggak akan hak angket, cuman bahasanya Pak Surya Paloh. Kenapa? Menerima pemilu, hasil pemilu, berarti ya sudah tidak mempermasalahkan gitu loh. Itu teman-teman ya, mikir ya. Itu bahasa politikus saja. Pak Surya Paloh udah jelas-jelas menyampaikan menerima hasil pemilu, pilpres, dan pileg. Udah ya. Katakanlah mau mengangket juga masalah. Penangketnya udah menerima, ujungnya kan menerima. Kecurangannya nanti kita koreksi gitu kan. Saya itu udah pinter kalau begini. Pilihan PDIP untuk menggandeng fraksi yang berbeda tinggal PKB. Karena apa? PKS juga sudah menerima hasil pemilu. PKS sepertinya berubah, tidak jadi oposisi. Tapi oposisi juga tidak masalah. Tapi karena PKS itu lurus gitu loh, kalau oposisi tidak seperti PDI, sudah disampaikan oleh Mbak Irma. Kalau di luar pemerintah dia jadi rakyat kecil. Tetapi kalau di dalam pemerintah jadi banci. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi?
Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok, maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang, dia nggak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Sudah nggak ada suaranya. Jadi permasalahan PDIP hari ini adalah mencari fraksi yang berbeda, yaitu tinggal PKB. PKB, ya Allah. Hari gini PKB, Kemon, PDIP kok nggak tahu PKB aja. Dalam sejarahnya Caimin itu adalah selalu tawadu, selalu ngikut di dalam koalisi pemerintahan. Nggak mau pisah, nggak mau jauh dari yang namanya kue pemerintahan, kue kekuasaan. Aduh, kayak nggak tahu aja. Nggak, bahasanya kan keren sekali, akan selalu mendukung pemerintahan, ikut bersama-sama membangun ya. Kita tidak akan berada di luar, kita akan selalu dekat membantu pemerintahan yang terpilih. Sudahlah, tinggal Anda olah-olah dulu, siapa cari lagi ya, ada fraksi lain itu loh. Tapi intinya hari ini Mas Hasto, Anda harus segera move on atau segera introspeksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.